Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuronillah. Mabad, para pemirsa, pecinta santri Kanjeng Sunan dimanapun Anda berada. Sekarang saya kembali menyapa Anda di daerah Bogor. Hari ini saya ditunjuk Allah, diberikan satu torikoh untuk sampai di tempat ini menemui seorang ulama, seorang kiai, seorang tuan guru yang sudah ngelalang buana berdakwah, menjalankan tugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuan Guru Haji Munawar M. Ali. Beliau ini adalah seorang pendakwah yang ceritanya dari gunung ke gunung. Jadi beliau ini mendaki gunung. Kalau orang bilang itu suka nyeberang laut, kali, gunung, nil dia lah orangnya. Tetapi tugasnya adalah bukan ngelancong seperti biasa. Ini ngelancongnya lain daripada yang lain. Membuat berbagai macam tempat pendidikan, membuat pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah gratis dari gunung ke gunung. Ini luar biasa, puluhan sekolah saudara semuanya. Oleh karenanya, pada hari ini kita akan mengambil ilmunya sebagai bahan kita untuk melanjutkan perjuangan ini. Siapa tahu di antara para pemirsa sekalian yang ingin mendirikan pondok pesantren, yang ingin mendirikan sekolah-sekolah gratis untuk melayani umatnya, kita ambil ilmunya pada hari ini. Kita akan sapa dulu Tuan Guru kita. Assalamualaikum Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Tuan Guru? Sehat, alhamdulillah. Cerah sekali, seperti cerah kota Bogor yang luar biasa ini. Oleh karenanya kita langsung memberikan ilmunya kepada kita, kisah-kisahnya. Kok bisa sampai di sini? Beliau ini saudara orang Bima, Nusa Tenggara Barat, tugasnya di Bogor, Jawa Barat. Tapi ketahuilah, Bima dan Bogor adalah sama-sama daerah barat. Walaupun daerah barat ya biasalah, orang baratan gitu kan, bukan barat yang di sana, bukan ya. Karenanya kita langsung minta cerita dari beliau seperti apa kondisi perjalanan membangun pondok pesantren dan sekolah. Dan terakhir sekarang nih beliau sedang merintis pesantren di kota di Bogor, daerah Pamijahan. Ciasi Pamijahan itu sedang bangun pondok masjid untuk mendidik umat di sana. Santrinya sudah banyak, walaupun secara sederhana beliau menyewa satu tempat di Depok. Kalau sudah selesai di Bogor nanti santrinya akan diangkat ke sana semuanya. Insya Allah doakan semoga perjuangan beliau ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Tuan Guru kita minta untuk menceritakan dan memberikan amalan buat kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat santri Kanjeng Sunan. Iya. Guru Abdul Hakim ini guru saya juga dan guru kita semua. Beliau pendakwah keliling luar biasa. Saya juga banyak belajar dari beliau. Nah, kalau saya dibilang kiai mungkin belum ya. Saya hanya orang biasa yang kebetulan diamanahi tugas seperti yang diceritakan tadi. Nah, awalnya memang saya datang ke Jakarta kuliah, ya kuliah juga lontang-lantung, ya karena memang nggak punya biayanya untuk membiayai kuliah, jadi lontang-lantung. Ya, jadi tapi itu cerita biasa saya kira untuk perantau itu. Lontang-lantung tuh kalau nggak lontang-lantung ya bukan perantau. Itu Pak Ustadz Hakim. Amin. Ya, apalagi kita dari Bima itu biasalah datang dengan celana pendek, ya menaklukkan Jakarta itu udah biasa. Ya, saya kira bukan hal yang luar biasa itu. Nah, tapi mungkin sekelumit cerita saya ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua ya. Amin, amin. Ya. Pertama memang tahun 2002 saya setelah selesai kuliah
di Universitas Muhammadiyah Jakarta dulu. Sebelumnya saya pernah kuliah juga di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran ya, di PTIQ ya. Ustadz Hakim juga pernah belajar di sana. Nah, setelah selesai kuliah, saya diajak oleh teman-teman saya, kebetulan para pengusaha dulu, untuk membuat sebuah lembaga yayasan pendidikan, gitu Ustaz. Jadi awalnya ke Bogor ini untuk mencari tanah untuk bisnis agrobisnis ceritanya. Tapi setelah melihat masyarakat kok susah, nggak ada sekolah satupun. Jadi kita nggak tega juga kalau mau bisnis sementara masyarakatnya belum pernah disentuh bantuan, terutama pendidikan. Karena memang jaraknya dengan lokasi sekolah itu bisa 15 sampai 20 kilo. Ya. Jadi ada 3 hal yang mendasar alasannya. Mungkin ini saya jelaskan 3 hal ini, baru nanti kita beralih kepada pertanyaan lain. Yang pertama itu kenapa orang di sini putus sekolah dulu ya. Pertama saya masuk 2002 itu. Yaitu yang pertama alasannya adalah jarak yang jauh. Bayangin tadi saya bilang ada sekitar 15 kilo dari rumah ke sekolah. Sementara tidak ada transportasinya ya. Dan juga yang kedua alasannya itu adalah ekonomi. Orang tua itu rata-rata kalau di Bogor itu, terutama daerah-daerah pedalamannya ya. Saya nggak bicara kotanya. Kota mau udah bagus di mana-mana. Kalau kota pasti sudah mengenal peradaban. Nah, itu dari segi ekonomi mereka, seorang suami atau ayah daripada anak-anak ini kerjanya adalah buruh setengah hari untuk ladang itu, Ustaz. Ya, yang bersih, yang bersihin ladang itu ya, rumput yang kotor, atau kalau kerja apa separuh hari bayarnya sekitar 35.000 setengah hari setengah hari. Ya, tapi kalau 1 hari sampai jam 4 sampai jam 5 itu 70.000 dia dapat. Tapi rata-rata anaknya setelah saya tengok sekitar 5 sampai 7. Bayangin itu. Menghidupi anak ya dengan rezeki yang Allah berikan 70.000 itu, menghidupi anak 5 sampai 10 kadang. Ada 7, ada 10 malah. Subur ya. Subur ya memang. Subur Kota Bogor. Iya. Kalau Bogor itu memang subur ya. Subur. Kota hujan. Iya, dingin soalnya ya. Dingin ya. Siang ketemu itu, malam ketemu itu, itu lagi. Iya. Nggak ada garapan lain gitu ya. Jadi anak juga banyak. Ya. Nah dari situ segi finansial juga rendah, maka memang tidak ada alasan untuk bisa melanjutkan pendidikan anak. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, memang maaf ya, kalau saya bilang memang kultur ya masyarakat. Mungkin pemahaman dulu ya tahun 2000-an itu atau tahun 90-an akhir itu masih menganggap bahwa sekolah umum atau pendidikan dunia itu belum begitu penting. Yang penting itu adalah ngaji gitu ya. Jadi saya pernah dulu kalau ngajar komputer itu, bikin lab komputer itu dianggap bid'ah itu ya memang begitu ya, apa adanya, bukan bohong-bohongan itu ya. Sampai saya berkali-kali, sampai sekarang pun masih susah itu ya. Jadi kira-kira begitu alasannya 3 hal inilah yang paling mendasar, jaraknya jauh, ekonomi keluarga yang sulit. Ya, terus yang ketiga itu tadi adalah kultur masyarakat ya, pemahaman. Berarti, Tuan Guru, dari tiga alasan itu yang dijadikan sebagai dasar untuk membuat satu pendidikan, artinya sekarang kan masyarakat sudah bisa menikmati nih. Yang tadinya 20 kilo, terus yang tadinya ekonomi kurang dan daya suka pendidikan orang juga kurang. Begitu Tuan Guru telah membangun beberapa sekolah sekarang ini, kira-kira sudah berapa santri atau murid yang belajar di dalam sekolah tersebut, Tuan Guru? Ya. Jadi sekolah ini namanya Yayasan Sekolah Rakyat Bogor. Ya, bukan saya sendiri, tapi banyak teman yang terlibat di dalamnya. Ya, ada 23 tempat ya. Nah, sekarang sudah bergerak sendiri-sendiri ya. 23 tempat? Ya, di gunung-gunung memang ya. Alhamdulillah sekarang siswanya hampir 2000-an. Ya, sampai sekarang masih ada sekolah itu ya. Nah, dan juga guru volunteernya sekitar 200-an. Nah, itu yang terima gaji ya apa adanya gitu.
Ini yang menarik nih, sekolah banyak, yang mondok, yang ikut belajar juga banyak, otomatis tenaga pendidik juga banyak. Nah, Iya. kira-kira untuk membiayai apa namanya para guru dan ngasih makan orang-orang itu seperti apa tuh guru? Ya, jadi kami ini bekerja sama dengan namanya Diknas ya atau Dikbud sekarang ya. Jadi pemerintah memberikan dana BOS. Nah, ini sebenarnya sekolah eh, SMP terbuka. Jadi kita itu kelas jauhnya lah kira-kira begitu. Jadi nginduk ke SMP negeri. Nah, anak ini walaupun sekolah di Gunung Ustadz Hakim, mereka itu dapat ijazah resmi pemerintah. Pemerintah Ya, ijazah negeri, Pak. negeri, masya Allah. Ya, jadi nggak ada alasan mereka itu minder dengan sesamanya. Mereka itu dapat ijazah resmi dari pemerintah dan bisa sekolah lanjut ke SMA yang bagus juga ya. Dan kita sudah banyak juga lahir teman-teman membangun SMA gratis lagi untuk membantu anak-anak yang tamat SMP. Jadi Dari sekolah rakyat itu ya dari artinya kalau sudah berbuat baik itu nggak akan pernah bisa berhenti. Akan muncul kebaikan-kebaikan yang baru dan akan muncul orang-orang yang baru yang akan memberikan uluran tangan. Nah, itu hukum alam kalau menurut saya ya. Jadi jangan pernah takut kalau mau berbuat itu, saya kira. Itu ilmunya dari guru-guru dan mentor-mentor saya begitu ngomongnya ya. Berarti kalau sekarang banyak orang yang berani berbuat jahat, kenapa kita nggak berani berbuat baik? Nah, itu ada pertanyaan dulu yang sering dilontarkan oleh para wartawan ke saya. Kok belum kaya kok berani bantu orang? Nah, lalu saya jawab sekenanya aja, Ustadz. Kalau saya menunggu kaya baru bantu orang, kan saya belum tentu jadi orang kaya raya. Lalu kapan saya berbuat? Ya, nah artinya berbuatlah biar kita kaya. Kaya belum tentu bicara kaya materi, tapi kaya jiwa, kaya hati, kaya jaringan, banyak teman, banyak silaturahim. Itulah kekayaan yang hakiki menurut saya. Para pemirsa sekalian, jadi kalau banyak orang yang berani berbuat jahat, berbuat dosa, kenapa kita nggak berani berbuat baik? Nggak usah nunggu kaya. Apa yang kita bisa berbuat, lakukan untuk kebaikan. Seperti contoh daripada Tuan Guru ini. Tuan Guru saya juga dengar dari orang-orang, Tuan Guru juga membangun beberapa pesantren. Seperti sekarang ini kita sedang duduk di bawah kaki gunung, yang di atasnya itu ada pesantren Minhajul Karomah yang beliau bangun. Dan santrinya banyak, sudah melahirkan beberapa alumni, dan luar biasa gitu beliau ini. Seperti apa pesantren di atas itu, Guru? Ya, pesantren Minhajul Karomah ini sebenarnya tidak terlalu banyak santrinya ya, ada sekitar 25-an lah ya. Nah, di situ hanya kegiatannya ngaji kitab sambil belajar di sekolah gratis yang kita bangun tadi ya. Nah, di situ di sini nih ada SMP gratis yang kita bangun. Yang pertama dari Sekolah Rakyat Bogor itu di Caringin ini ya. Kemudian teman-teman ikut bergabung dan mulai rame ya. Sampai sekarang masih ada walaupun dikelola sendiri-sendiri oleh teman-teman ya. Karena saya juga udah banyak yang lain. Nah, yang kedua itu ada pesantren Nusantara namanya. Nah, nama Nusantara ini banyak dinisbatkan kepada Islam Nusantara. Bukan, pesantren Nusantara jauh lebih dulu lahir daripada Islam Nusantara. Kenapa? Pertanyaan banyak orang, kenapa kok ngasih nama pesantren Nusantara? Ya, karena memang saya berpikir anak-anak dari berbagai wilayah itu bisa datang belajar. Nanti kalau udah dapat ilmunya, tak suruh pulang lagi. Setiap daerah masing-masing. Iya, betul. Jadi memang di tempat kami itu ada dari Ambon, dari Aceh, dari Riau, ada dari Padang, ya, Jambi dan sebagainya. Bima, Dompu. Ini kan pesantren tahfidz ya. Tahfidz. Pesantren tahfidz dan gratis. Gratis memang. Gratis, ya. Masya Allah. Iya. Dan beliau ini yang pesantren Nusantara itu pemirsa sekalian adanya di Depok. Dan itu gratis, dan yang hebatnya beliau ini adalah menyewa tempat tersebut setahunnya 60 juta kalau tidak salah. Iya. Nah, doakan insya Allah 2-3 bulan ke depan beliau ini akan pindah ke Bogor di Pamijahan. Iya. Sedang bangun di sana. Seperti apa kelanjutan pembangunan pesantren di Bogor, Tuan Guru? Baik, terima kasih. Jadi saya juga dikasih kesempatan ini untuk bercerita kepada pemirsa sekalian ya.
Mohon doanya, ridho ikhlasnya sehingga pembangunan ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Nah, sekarang alhamdulillah dari proses pembebasan lahannya sedikit demi sedikit, alhamdulillah sekarang udah punya tanah 2.500, itu tahap awal ya. Kita sekarang sedang membangun masjid 2 lantai dan insya Allah lantai satunya pelan-pelan ini mau kita rampungkan lantai bawah ya, walaupun nanti pelan-pelan juga bangun lantai 2-nya. Amin, amin. Karena saya berpikir berdakwah itu memang step by step. Benar Ya, sekali. berproses. Benar, Sebagaimana layaknya orang beragama itu berproses. Jangan instan. benar sekali. Instan tuh bahaya. Ya, nggak punya guru tapi instan. Itu Ya, namanya pohon cangkokan. ya, pohon bijian ya. Yang biji itu memang bagus, Bagus, Ustaz. ya. Ya. Saya nggak tahu Ustaz tuh ketawanya karena apa, saya nggak ngerti ya. Jadi kita di sana tuh mulai dari nol, itu maksudnya Ustadz tadi adalah mulai dari biji, menanamnya dari bijinya, dari tumbuh tunasnya, keluar tangkai-tangkainya, dahan-dahannya, akarnya kuat ke dalam ya, karena di gunung tuh harus tancapan akarnya harus kuat. Jadi mohon doa ridho ikhlasnya sehingga asrama sekarang udah mulai mau kita proses menyelesaikan lantai satunya. Insya Allah nanti santri-santri kami yang di Depok akan kita pindahkan dan namanya nanti pesantren Kampung Al-Quran. Kenapa begitu? Nah, saya ini diajari oleh guru-guru saya agar menerapkan ilmu namanya ilmu apa yang suka binatang yang hinggap di pohon itu. Bunglon ya. Bunglon itu akan berwarna hijau kalau dia hinggap di pohon yang hijau, akan berwarna merah kalau pohonnya merah. Sisi positifnya adalah belajarlah beradaptasi dengan lingkungan ya. Jadi jangan pernah menonjolkan dirimu ketika kamu berada di suatu tempat ya, membaurlah dengan lingkungan sekitar. Nah, itu ilmu saya kira tidak main-main ya. Kalau Allah memberikan ilmu kepada kita, dari bunglon pun bisa kita pelajari dan itu menjadi ilmu besar buat kita. Apalagi Tuan Guru sekarang ini banyak orang bilang lo kayak bunglon, di mana-mana bisa berupa. Padahal ternyata sisi positifnya adalah kita harus bisa membaur sama siapapun. Iya. Dalam artian membawa nilai-nilai positif kita tebarkan di hadapan umat seperti itu ya. Iya, bunglon itu adalah binatang yang cepat beradaptasi kalau menurut saya, cepat cairnya dengan orang lain. Benar sekali. Jadi jangan pernah kita memaksakan pakai baju hijau ketika kamu berada di lingkungan yang merah. Jangan pernah memaksakan pakai baju merah ketika kamu berada di lingkungan yang hitam. Ya, menjamurlah, ya, bersatulah ya dengan komunitas yang ada sehingga kamu tidak menonjol sendiri. Musuh pun gampang melihatnya, kan begitu kira-kira ya. Kalau bicara strategi, nah ini ilmu penjelasannya. Ini tuh dari guru-guru kita. Saya kira begitu Ustadz ya. Demikian Tuan Guru, Masya Allah. Ini beliau memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa dari awal beliau bilang apa? Tawadhunya luar biasa. Padahal ngelalang buana dalam berdakwah kesana kemari, sehingga membangun berbagai macam lembaga pendidikan, kemaslahatnya luar biasa, masih tawadhu. Dan beliau ini dengan ketawadhuannya derajatnya diangkat oleh Allah. Dalam hadis Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadhu, derajatnya diangkat oleh Allah. Man takabbara wada'ahullah. Siapa orang yang sombong, yang angkuh, yang takabur, dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para pemirsa sekalian, siapapun yang menonton video ini, yang menyaksikan video kami ini, sekiranya ada kemampuan untuk membantu berdakwah kita sekalian ini, silakan. Karena kata Nabi apa? Wa man kana lahu malun, siapa orang yang punya harta, fal tasaddaq bimalih, maka sedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, siapa orang yang punya ilmu, maka sedekahlah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwah, siapa orang yang punya kekuatan, maka sedekahlah dengan kekuatannya. Oleh karenanya berbuatlah, yang punya harta berbuat baik dengan harta, yang punya ilmu berbuat baik dengan ilmu, yang punya kekuatan berbuat baik dengan kekuatan. Dengan itu kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih Pak Kiai guru kita, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pondok-pondoknya dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para santri-santrinya menjadi santri yang selalu menghafal Al-Qur'an, yang hamilul Qur'an, yang berdakwah dengan Al-Qur'an, sehingga kita mampu menyelamatkan dunia ini daripada manusia-manusia yang berbuat durjana dan berbuat dosa. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وأنزل